See, we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't need more. I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. Now here's your sign. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Tunggu. Apa tadi? Jurusan IPA lebih superior daripada anak IPS. Kalau bagi saya pribadi, ini suatu mitos. IPA atau IPS? Lebih keren mana kali ya, IPA atau IPS? Kalau faktanya adalah banyak orang yang ingin masuknya jurusan IPA. Itu faktanya. IPS sedikit. Kalian bisa lihat di beberapa sekolah pasti kelas IPA-nya lebih banyak daripada IPS-nya. Nah, tapi terkait itu gengsi atau tidak, nah itu balik ke kitanya sendiri gitu. Karena bisa jadi dia di IPA keseret-seret juga bingung, dan banyak kok yang dari IPS terus dia lulus terus dia lebih jadi ketika kerjanya, terus dia nyari kerjanya lebih gampang. Nah, dia lebih bisa survive di IPS gitu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Loh, kok mitos? Oke, kita coba berpikir sejenak tentang hiu dan singa. Kita ketahui di masyarakat dua-duanya terkenal sebagai superior. Sepakat? Iya. Kalau kita lihat, singa superior di daratan, sedangkan hiu superior di lautan. Ketika singa main ke lautan, otomatis dia nggak ada apa-apanya. Pun sama sebaliknya dengan hiu. Sebetulnya IPA dan IPS memiliki kelebihannya masing-masing ya. Tapi memang tidak dipungkiri, paradigma di Indonesia yang sering muncul itu adalah anak-anak IPA itu diasosiasikan kepada anak-anak yang pinter gitu. Nah, sementara anak-anak IPS ya kebalikannya gitu. Biasanya anak-anak yang IPA, anak-anak yang kuat logikanya biasanya langsung secara otomatis kamu masuk IPA, soalnya kamu pinter, soalnya kamu begini. Anggapan anak pintar yang selalu masuk, anggapan anak pintar itu yang selalu dijurusan ke IPA, nah itu juga kurang tepat ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa jurusan sosial humaniora seperti usul fikih, kemudian ilmu hadis, itu adalah jurusan-jurusan yang membutuhkan kekuatan logika yang hebat. Pun dengan jurusan-jurusan sosial yang lain, itu membutuhkan kekuatan logika yang hebat juga. Lantas, apa hubungannya dengan IPA IPS? Jadi gini teman-teman, apakah IPA itu lebih superior daripada IPS? Jawabannya tergantung. Tergantung kita melihatnya dan tergantung bidang yang kita pengen geluti. Kalau teman-teman pengen action di depan, pengen tampil di depan, maka saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menjadi anak IPA. Tapi kalau teman-teman demennya itu di balik layar, pengen oke di balik layar, rencanakan di balik layar, maka cocok sebagai anak IPA. Jadi kesimpulannya, anak IPA lebih superior pada IPS, itu adalah suatu mitos. Seperti itu. Jadi dikotomis ilmu dalam Islam itu tidak dibenarkan. We don't need more. I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. Sebenarnya terkait anak IPA bisa semua jurusan, oke, ini suatu fakta. Tapi kenyataannya anak IPA kalau mau masuk anak IPS sama pemerintah sudah dibikin strategi biar anak IPA tetap berada di IPA. Misal ketika ingin mengambil jurusan bahasa atau ingin ngambil jurusan tertentu, maka anak IPA diharuskan untuk mengerjakan soal soshum. Sedangkan mereka belajar selama 3 tahun tidak belajar soshum. Tapi mengapa anak IPA itu lebih mudah masuk jurusan IPS? Jawabannya mitos. Anak IPA punya jurusannya sendiri, anak IPS punya jurusannya sendiri.
kecuali mereka ambil IPC. Jadi kecuali mereka lintas jurusan, mereka bisa mengambil jurusan-jurusan di lintas jalur. Seperti itu sih. Nah, itu zaman dulu banget. Zaman dulu banget, anak IPA itu bisa ngambil jurusan manapun dan dia diperbolehkan. Nah, itu masuk ke ibaratnya formulir pendaftarannya pun memang seperti itu. Dan anak IPS hanya bisa jurusan-jurusan sosial, dulu namanya sosial aja gitu. Ada jurusan sosial dan bahasa. Karena kerajinan mereka, hanya kerajinan mereka saja. Gimana kalau seandainya anak IPA tersebut tidak rajin, kan? Tidak rajin atau kurang ulet lah bahasa kitanya. Maka pada saat pengen masuk ke soskum akan sama saja, akan sama saja, tidak akan memberikan dampak sedikit pun. Lantas, kenapa anak IPS jarang ada yang mau lompat ke IPA? Sebenarnya ada yang lompat, pernah ada kasus lompat ke IPA, tapi dia harus latihan selama 2 tahun. Kayak gitu. Justru itu jarang anak IPS mau ngambil lapak anak IPA, sedangkan anak IPA ada yang mau ngambil lapak anak IPS, terutama dalam hal ekonomi dan akuntansi dan manajemen. Hanya itu saja. Nah, tapi sekarang sebenarnya kalau baik IPA maupun IPS bisa ngambil IPC gitu, asal tadi dia bisa, kalau anak IPA ngambil IPC dia harus kuat ngejar materi IPS-nya. Kalau IPS ngambil IPA berarti dia kuat ngambil IPA-nya. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kamu sebenarnya setelah lulus SMA atau setelah kuliah kamu kerjanya mau jadi apa? Passion kamu kemana gitu. Jangan sampai kamu itu bakatnya di A tapi ngambil jurusannya di B gitu. Karena jangankan SMA, kuliah aja masih banyak yang salah jurusan gitu. Nah, jangan sampai kamu melakukan hal seperti itu. Jadi salah jurusan di SMA atau jurusan di kuliah gitu. Jadi ya poinnya adalah kamu sebelum masuk IPA atau IPS tentukan dulu peminatan kamu ada di mana dan habis itu berjuang di sana. So we work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? We don't need more. I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. Now here's your sign. La 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب لا 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 لا. نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى.